Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fisabilillah yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah mungkin seseorang itu sangat kaya, tapi justru selamat di akhirat? Atau jangan-jangan kita pernah berpikir, lebih aman hidup pas-pasan saja, karena harta itu sering menjauhkan dari Allah. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hal baru. Banyak orang hari ini mengejar harta dengan sepenuh tenaga. Namun di saat yang sama, takut terhadap harta itu sendiri. Takut kalau kaya membuat lalai. Takut kalau sukses membuat lupa sujud. Takut kalau rizki besar justru menyeret ke dalam hisab yang panjang. Lalu, apakah Islam benar-benar mengajarkan kita untuk menjauhi kekayaan? Kita lihat dengan realita kehidupan hari ini. Kita hidup di zaman di mana ukuran sukses sering diukur dari angka. Nilai seseorang ditentukan oleh pencapaian dunia. Dan harta menjadi tujuan, bukan lagi alat. Namun ironisnya, di saat yang sama kita melihat banyak orang kaya tapi gelisah. Banyak yang bergelimang harta tapi miskin ketenangan. Bahkan ada yang semakin jauh dari Allah seiring bertambahnya rizki. Akhirnya muncul anggapan, kalau ingin selamat akhirat, jangan terlalu dekat dengan dunia. Tapi benarkah seperti itu? Ternyata ada sebuah nama besar dalam sejarah Islam yang dapat kita teladani. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, ke masa terbaik umat ini. Ada satu sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidupnya seperti jawaban nyata atas kebingungan kita hari ini. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, seorang pebisnis yang sangat sukses. Hartanya melimpah, perdagangannya luas, namanya dikenal di pasar. Namun yang membuat kita terdiam adalah satu hal ini. Ia termasuk di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Bukan hanya kaya, bukan hanya sukses, tapi selamat. Siapakah Abdurrahman bin Auf? Yuk kita kenalan. Abdurrahman bin Auf bukanlah seorang nabi, bukan pula malaikat. Ia manusia biasa seperti kita. Ia berdagang, ia menghitung untung dan rugi. Ia memiliki harta, kafilah, dan kekayaan. Namun, hartanya tidak mengikat hatinya. Kesuksesannya tidak membuatnya sombong, dan dunia tidak membuatnya lupa akhirat. Bahkan dalam sebagian riwayat yang sahih, beliau takut terhadap kekayaannya sendiri, takut jika itu menjadi sebab beratnya hisab di hadapan Allah. Sahabat fisabilillah, kisah ini penting bukan karena Abdurrahman bin Auf itu kaya, tapi karena ia kaya dan beriman. Ia sukses dan bertakwa. Ia memiliki dunia tanpa kehilangan akhirat. Inilah pesan besar yang ingin kita renungkan bersama. Islam tidak memusuhi kekayaan. Islam tidak melarang untuk kaya. Tetapi Islam menguji bagaimana kita mengelolanya dan kemana hati kita bergantung. Harta dalam Islam bukan tujuan akhir. Ia hanyalah alat ujian. Sahabat fisabilillah, dalam audiobook ini insya Allah kita tidak sedang mengagungkan kekayaan. Kita juga tidak mengajak mencintai dunia. Tapi kita akan belajar bagaimana hidup di dunia dengan selamat menuju akhirat. Dan kita akan melihat bagaimana seorang sahabat Nabi Muhammad SAW memulai segalanya bukan dari harta, tetapi dari iman. Mari kita mulai perjalanan ini dari titik paling awal dalam hidup Abdurrahman bin Auf. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat fisabilillah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana Abdurrahman bin Auf melakukan hijrah tanpa modal, tapi penuh keyakinan. Coba bayangkan satu kondisi ini. Engkau meninggalkan rumah, meninggalkan usaha, meninggalkan seluruh harta, bukan karena bangkrut, tetapi karena iman.
Lalu engkau tiba di sebuah kota baru, tanpa tabungan, tanpa aset, tanpa jaminan masa depan. Di titik inilah kita akan melihat hakikat tawakal yang sebenarnya. Ini adalah kisah hijrah yang mahal harganya. Ketika kaum muslimin diperintahkan berhijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah itu bukanlah perjalanan nyaman, tapi perjalanan yang sangat berat. Karena bagi sebagian sahabat, hijrah berarti meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, dan yang paling berat, meninggalkan harta. Demikian pula yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Ia keluar dari Mekah dalam keadaan nyaris tidak membawa apa-apa. Harta yang ia kumpulkan dengan kerja keras ditinggalkan begitu saja demi menyelamatkan iman. Inilah pelajaran pertama bagi kita semua. Iman selalu lebih mahal daripada harta. Dari perjalanan ini terciptalah momen bersejarah, persaudaraan karena Allah. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang luar biasa. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Bukan persaudaraan simbolik, tapi persaudaraan nyata, berbagi rumah, berbagi harta, berbagi kehidupan. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansor yang mulia, yaitu Sa'ad bin Rabi'. Dan disinilah terjadi satu dialog yang dicatat dalam riwayat Sahih, yakni tawaran yang mengguncangkan hati. Sa'ad bin Rabi' berkata dengan tulus, "Wahai saudaraku, aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Aku akan membagi 2 hartaku untukmu, dan lihatlah istriku, mana yang engkau sukai, akan aku ceraikan, lalu setelah selesai iddahnya, engkau bisa menikahinya." Ini bukan sandiwara, ini bukan basa-basi, ini adalah keimanan yang hidup. Tapi dengarkan jawaban Abdurrahman bin Auf. Di sini terjadi penolakan yang halus dengan jawaban yang abadi. Abdurrahman bin Auf tidak marah, tidak merendahkan, tidak pula menyakiti hati saudaranya. Ia berkata dengan penuh adab, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Dullani ala suq." Semoga Allah memberkahimu pada keluargamu dan hartamu. Tunjukkanlah aku ke pasar. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat ini bukan sekedar jawaban, ini adalah manhaj hidup. Terdapat nilai besar di balik kalimat singkat. Sahabat fisabilillah, perhatikan baik-baik. Abdurrahman bin Auf tidak menolak persaudaraan, tidak menolak bantuan secara mutlak, tapi ia tidak menjadikan bantuan sebagai sandaran hidup. Inilah tawakal yang benar. Hati bergantung kepada Allah, tangan tetap bekerja. Bukan tawakal pasif, aku tunggu saja rezeki datang, tetapi tawakal aktif, aku melangkah, Allah yang memberkahi. Disinilah kita bisa melihat mental mandiri seorang mukmin. Dari kisah ini, kita belajar harga diri seorang mukmin, etos kerja dalam Islam, dan keseimbangan antara iman dan usaha. Abdurrahman bin Auf memulai dari nol, tidak gengsi, tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan. Ia masuk ke pasar, berdagang dengan jujur, dan Allah pun membuka pintu rezeki baginya. Lalu apa relevansinya untuk kehidupan kita hari ini? Sahabat fisabilillah, berapa banyak di antara kita yang takut memulai dari nol, terlalu bergantung pada bantuan, menunggu uluran tangan, bukan membuka peluang. Kisah ini mengajarkan bangkit itu mungkin, asal iman lurus dan usaha dijalankan dengan jujur. Islam tidak mendidik umatnya menjadi peminta, Islam mendidik umatnya menjadi pekerja keras yang bermartabat. Dasar dalil yang sahih. Kisah persaudaraan Muhajirin dan Ansor diriwayatkan sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Dialog Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi adalah riwayat yang thabit.
Prinsip tawakal yang disertai usaha selaras dengan firman Allah, maknanya, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Surah At-Talaq ayat 3. Dan para ulama salaf menjelaskan, tawakal bukan meninggalkan sebab, tetapi tidak bergantung kepada sebab. Sahabat fisabilillah, Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita satu pelajaran besar. Kehilangan harta tidak pernah menghancurkan orang beriman selama ia tidak kehilangan keyakinan. Dari hijrah tanpa modal inilah Allah membangun kesuksesan yang diberkahi. Dan pada bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana prinsip jujur dan amanah menjadi sebab mengalirnya rezeki dari arah yang tak sangka-sangka. Bab selanjutnya, prinsip bisnis halal dan keberkahan rezeki. Sahabat fisabilillah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan prinsip bisnis halal dan keberkahan rizki. Pernahkah kita merasa, usaha sudah jalan, kerja sudah keras, tapi kok hasilnya terasa sempit dan melelahkan? Di sisi lain, kita melihat ada orang yang usahanya sederhana, tapi hidupnya lapang, hatinya tenang, dan rizkinya terasa cukup. Disinilah kita perlu mengenal satu kata kunci penting dalam Islam, barokah. Dan pada bab ini, kita akan melihat bagaimana keberkahan rizki itu hadir dalam kehidupan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memulai bisnis dengan prinsip yang lurus. Setelah hijrah ke Madinah dan memulai dari nol, Abdurrahman bin Auf masuk ke pasar. Ia berdagang seperti pedagang lainnya, membeli, menjual, mencari keuntungan. Namun ada satu hal yang membedakannya, prinsip. Ia tidak menjadikan bisnis sekadar soal untung dan rugi, tetapi sebagai ladang ibadah. Bagi beliau, pasar bukan tempat meninggalkan iman, justru tempat menguji kejujuran iman. Kejujuran merupakan modal yang tidak pernah rugi. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai pedagang jujur, amanah, tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat barang. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Hasan Syahih. Sahabat fisabilillah, perhatikan betul hadis ini. Kejujuran dalam bisnis bukan hanya mendatangkan keuntungan dunia, tetapi kedudukan mulia di akhirat. Berkah lebih penting daripada banyak. Allah pun memberkahi usaha Abdurrahman bin Auf. Sedikit demi sedikit, hartanya bertambah, perniagaannya meluas, dan namanya dikenal di pasar Madinah. Namun keberhasilan beliau bukan sekadar angka, karena keberkahan itu hartanya membawa kebaikan, tidak melalaikan dari sholat, dan tidak memantikan rasa takut kepada Allah. Sahabat fisabilillah, Islam tidak mengajarkan kita untuk sekadar kaya, tetapi untuk selamat dengan kekayaan itu. Perbedaan rizki dan berkah. Rizki bisa Allah beri kepada siapa saja, namun barokah adalah pemberian khusus. Berkah itu sedikit tapi cukup, banyak tapi menenangkan, membawa kebaikan bagi diri dan orang lain. Para ulama salaf menjelaskan, bukan banyaknya harta yang dicari oleh orang beriman, tetapi kebaikan yang Allah letakkan di dalamnya. Menjauhi cara haram meski menggiurkan. Abdurrahman bin Auf hidup di pasar, namun tidak larut dalam praktik yang menyimpang. Ia menjauhi riba, penipuan, sumpah palsu, dan kezoliman dalam timbangan. Karena beliau memahami satu kaidah penting, harta yang haram tidak akan membawa kita dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, makna ringkas, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Relevansi dengan kehidupan kita hari ini. Sahabat fisabilillah, di zaman sekarang, persaingan makin keras, godaan makin besar, cara instan terlihat lebih cepat. Namun kisah ini mengajarkan, jalan halal mungkin terasa lambat,
tetapi ia paling aman dan paling diberkahi. Kejujuran mungkin membuat kita kalah sekali dua kali, tetapi kebohongan akan mengalahkan kita selamanya. Kunci sukses ala Abdurrahman bin Auf. Mari kita simpulkan prinsip bisnis beliau. 1. Niatkan usaha sebagai ibadah. 2. Jujur dalam setiap transaksi. 3. Amanah terhadap kepercayaan. 4. Menjauhi yang haram meski menggiurkan. 5. Yakin bahwa Allah lah pemberi rezeki. Inilah yang membuat usaha berkembang, hati tetap tunduk, dan dunia tidak menguasai jiwa. Dasar dalil yang sahih, hadis tentang pedagang jujur, hadis riwayat At-Tirmizi. Prinsip halal dan haram, hadis riwayat Muslim. Ayat-ayat Al-Quran tentang keberkahan rizki dan kejujuran dalam muamalah. Penjelasan ulama salaf tentang barokah sebagai buah ketaatan. Semua ini menjadi fondasi hidup Abdurrahman bin Auf. Penutup. Sahabat fisabilillah, dari pasar Madinah, kita belajar bahwa bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis yang tidak merugikan akhirat. Namun kekayaan yang datang ini tidak membuat Abdurrahman bin Auf nyaman. Justru ia semakin takut. Takut akan hisab. Takut dunia menyentuh hatinya. Dan di bab selanjutnya, kita akan melihat satu sisi yang sangat menyentuh. Bab selanjutnya, kaya raya, tapi hatinya tak terikat dunia. Sahabat fisabilillah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kaya raya, tapi hatinya tak terikat dunia. Bagaimana jika seseorang hartanya banyak, usahanya besar, hidupnya lapang, namun justru paling takut ketika duduk di hadapan makanan? Bukan karena kurang, bukan karena sakit, tapi karena takut kepada Allah. Inilah sisi yang jarang kita dengar dari kisah Abdurrahman bin Auf. Kisah Abdurrahman bin Auf mengkisahkan kekayaan yang nyata, bukan legenda. Tidak diragukan lagi, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang paling kaya. Dalam riwayat-riwayat sahih, kafilah dagangnya datang dari Syam, membawa ratusan unta, syarat dengan makanan dan barang dagangan. Madinah pun bergetar dengan kedatangan kafilah itu. Namun, sahabat fisabilillah, yang menakjubkan bukanlah banyaknya harta, melainkan apa yang harta itu lakukan pada hatinya. Tangisan Abdurrahman bin Auf di hadapan makanan. Diriwayatkan dalam asar yang sabit, suatu hari Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan. Ketika hendak makan, ia teringat Mus'ab bin Umair yang wafat tanpa kafan layak. Para sahabat yang pergi lebih dahulu dengan kehidupan sederhana. Maka ia pun menangis dan berkata dengan makna, Rasulullah SAW telah wafat, sementara beliau dan keluarganya belum pernah kenyang dari roti gandum. Aku takut kebaikanku disegerakan di dunia. Sahabat fisabilillah, ini bukan ucapan orang miskin. Ini ucapan orang kaya yang takut hisab. Prinsip Abdurrahman Auf, harta di tangan, bukan di hati. Inilah pelajaran besar dari bab ini. Abdurrahman bin Auf memiliki dunia, tapi dunia tidak memilikinya. Mengelola harta, tapi tidak diperbudak olehnya. Para ulama salaf menjelaskan makna zuhud. Zuhud bukan berarti tidak memiliki dunia, tetapi dunia tidak menguasai hati. Dan inilah zuhud yang hidup, bukan zuhud yang dipentaskan. Ketakutan Abdurrahman Auf adalah takut hisab, bukan takut miskin. Sahabat fisabilillah, banyak orang hari ini takut miskin, tapi sedikit yang takut hisab. Abdurrahman bin Auf justru sebaliknya. Ia tidak takut kehilangan harta, tapi takut ditanya tentang harta.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makna ringkas, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Hasan. Inilah yang membuat beliau ringan memberi, berat menumpuk, mudah melepas dunia. Jadi apa relevansinya untuk kehidupan kita hari ini? Sahabat fisabilillah, kita hidup di zaman standar hidup terus naik, keinginan terus bertambah, rasa cukup semakin menipis. Bab ini mengajarkan bukan salah punya, tapi bahaya jika terikat. Bukan dosa kaya, tapi celaka jika lalai. Harta seharusnya mendekatkan kita pada Allah, memudahkan ibadah, memperluas manfaat. Jika sebaliknya, maka harta itu sedang menguasai hati. Tanda hati yang tidak terikat dunia. Mari kita ukur diri kita dengan timbangan salaf. Mudah bersedekah saat lapang, tetap taat saat sibuk, tidak gelisah ketika kehilangan, tidak sombong ketika memiliki. Inilah tanda bahwa dunia masih di tangan, belum naik ke hati. Dasar dalil yang soheh. Asar tentang tangisan Abdurrahman bin Auf diriwayatkan oleh para ulama sejarah dengan sanad yang hasan. Hadis hisab harta, hadis riwayat At-Tirmizi. Penjelasan salaf tentang zuhud dan takut kepada Allah. Prinsip Al-Quran maknanya. Harta dan anak-anak adalah ujian. Semua ini membentuk kepribadian seorang mukmin yang sadar akhirat. Penutup. Sahabat fisabilillah, kekayaan Abdurrahman Auf tidak membuatnya tertawa panjang, tetapi menangis panjang. Bukan karena ia tidak bersyukur, tetapi karena ia takut tidak selamat. Dan justru karena rasa takut inilah Allah selamatkan dia. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana rasa takut itu melahirkan satu amalan besar. Bab selanjutnya, dermawan tanpa drama, sedekah sebagai jalan keselamatan. Sahabat fisabilillah, sekarang kita sudah masuk dalam pembahasan dermawan tanpa drama, sedekah sebagai jalan keselamatan. Pernahkah kita merasa berat untuk bersedekah? Padahal harta itu sudah ada di tangan. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena hati masih berbisik. Bagaimana kalau nanti aku kekurangan? Bagaimana kalau aku butuh? Disinilah kita akan melihat bagaimana seorang sahabat Nabi SAW menjadikan sedekah bukan sebagai beban, melainkan jalan keselamatan. Dan ia adalah Abdurrahman bin Auf. Kekayaan yang mengalir ke tangan bukan menetap di hati. Abdurrahman bin Auf memiliki harta yang besar. Namun satu hal yang unik dari dirinya adalah ini. Hartanya selalu bergerak. Ia tidak membiarkan harta itu mengendap terlalu lama, menumpuk tanpa fungsi, atau mengeras di dalam hati. Bagi beliau, harta bukan untuk disimpan selamanya, tetapi untuk dialirkan di jalan Allah. Inilah mengapa sedekahnya bukan sekadar kecil-kecilan, tetapi besar dan nyata. Sedekah besar Abdurrahman bin Auf tanpa panggung. Dalam riwayat yang thabit, disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan ratusan onta dengan muatan penuh untuk fakir miskin dan perjuangan Islam. Bayangkan itu, sahabat fisabilillah. Di masa ketika onta adalah kendaraan, aset dan simbol kekayaan. Namun sedekah itu tidak diiringi pengumungan, tidak dicatat untuk dipuji, dan tidak dijadikan cerita untuk meninggikan diri. Ia memberi tanpa drama. Mengapa Abdurrahman bin Auf mudah memberi? Jawabannya sederhana, tapi dalam maknanya. Karena ia takut kepada Allah. Abdurrahman bin Auf memahami satu prinsip penting. Harta yang tidak disedekahkan akan menjadi beban di akhirat. Rasulullah SAW bersabda,
Makna ringkas, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Keyakinan inilah yang membuat tangannya ringan, karena ia yakin yang keluar bukan hilang, yang ditahan justru berbahaya. Sedekah sebagai perlindungan, bukan kehilangan. Sahabat fisabilillah, Islam mengajarkan bahwa sedekah bukan sekadar kebaikan sosial, tetapi perlindungan ruhani. Sedekah memadamkan murka Allah, membersihkan jiwa dari cinta dunia, dan menjadi naungan di hari kiamat. Para ulama salaf menjelaskan, sedekah itu obat bagi penyakit hati, sebagaimana air memadamkan api. Inilah yang dipahami oleh Abdurrahman bin Auf. Ia bersedekah bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin selamat. Ikhlas adalah rahasia besar di balik sedekah. Yang membuat sedekah beliau bernilai tinggi bukan hanya jumlahnya, tetapi keikhlasannya. Ia tidak menjadikan sedekah sebagai alat tawar-menawar dunia, tetapi sebagai bekal akhirat, penenang hati, dan bukti iman. Allah berfirman, makna ringkas, apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Quran Surah Saba ayat 39. Namun para ulama salaf mengingatkan, yang diganti oleh Allah bukan selalu dengan jenis yang sama, tapi dengan yang lebih baik dan lebih dibutuhkan. Jadi, berikut adalah relevansi untuk kehidupan kita hari ini. Sahabat fisabilillah, kita hidup di zaman serba hitung, serba perhitungan, dan takut kekurangan. Bab ini mengajarkan kita, sedekah bukan untuk orang yang menunggu kaya, tapi untuk orang yang ingin diberkahi. Tidak harus besar, tidak harus terlihat. Yang penting, ikhlas, rutin, dan tepat sasaran. Kadang satu sedekah kecil menjadi sebab besar turunnya pertolongan Allah. Mari kita renungkan. Apakah kita mudah memberi saat lapang? Apakah kita tetap memberi saat sempit? Apakah kita menyembunyikan amal kebaikan? Ataukah kita menunggu dilihat manusia? Sedekah yang menyelamatkan adalah sedekah yang lahir dari iman, dilakukan dengan ikhlas dan tidak menunggu tepuk tangan. Dasar dalil yang sahih. Riwayat tentang besarnya sedekah Abdurrahman bin Auf dinukil oleh para ulama sejarah dengan sanad yang hasan. Hadis, harta tidak berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Ayat-ayat Al-Quran tentang infak dan balasan Allah. Penjelasan salaf tentang sedekah sebagai pensucian harta dan jiwa. Semua ini menjadi jalan keselamatan bagi orang beriman. Sahabat fisabilillah, Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita bahwa harta yang disedekahkan adalah harta yang benar-benar kita miliki. Yang ditahan akan ditinggal, yang diberikan akan menyusul kita ke akhirat. Dan pada bab berikutnya, kita akan melihat satu hal yang sangat menggetarkan. Bab berikutnya, dijamin syurga, tapi tetap takut kepada Allah. Sahabat fisabilillah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dijamin surga, tapi tetap takut kepada Allah. Apa yang akan kita rasakan jika seseorang berkata kepada kita, "Engkau dijamin masuk surga"? Tenang? Lega? Atau justru semakin berani berbuat apa saja? Yang mengejutkan, ada seorang sahabat Nabi SAW yang benar-benar dijamin surga, namun tidak pernah merasa aman. Dialah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk dalam Al-Asharah Al-Mubasyarah, 10 sahabat yang secara tegas diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ini bukan kabar ringan. Ini jaminan langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada manusia terbaik setelah para nabi. Namun, sahabat fisabilillah, apa reaksi Abdurrahman bin Auf? Apakah ia berkata, "Kalau begitu, aku sudah aman"? Tidak. Sama sekali tidak.
takutnya Abdurrahman bin Auf yang justru membesarkan imannya. Yang terjadi justru sebaliknya. Abdurrahman bin Auf semakin berhati-hati, semakin takut kepada Allah, semakin ringan bersedekah, dan semakin sederhana dalam hidup. Ia tidak menjadikan kabar surga sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Ia menjadikannya amanah besar. Karena ia paham, semakin besar kedudukan seseorang, semakin berat pula pertanggungjawabannya. Ketakutan yang membuat Abdurrahman bin Auf menangis. Dalam athar yang thabit, disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah menangis ketika dihidangkan makanan. Bukan karena lapar, bukan karena kurang nikmat, tetapi karena ia teringat Rasulullah SAW yang wafat dalam keadaan sederhana. Ia berkata dengan makna, Rasulullah SAW telah wafat, sementara beliau dan keluarganya tidak pernah kenyang dari roti gandum. Aku takut kebaikanku disegerakan di dunia. Sahabat fisabilillah, inilah takut yang lahir dari iman, bukan dari putus asa. Takut dan harap, keseimbangan seorang mukmin. Para ulama salaf menjelaskan, hati seorang mukmin harus berjalan antara rasa takut dan harap. Abdurrahman bin Auf berharap surga karena janji Nabi SAW, namun takut karena hisab Allah. Ia tidak condong ke satu sisi saja, karena harap tanpa takut melahirkan kelalaian. Takut tanpa harap melahirkan keputusasaan. Dan Islam datang dengan keseimbangan. Pelajaran penting untuk kita hari ini. Sahabat fisabilillah, di zaman sekarang, banyak orang merasa aman dengan amal sedikit, merasa cukup dengan status, atau tenang karena label keislaman. Bab ini mengingatkan kita, jaminan tidak membuat lalai, ilmu tidak membuat sombong, amal tidak membuat merasa suci. Semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya ia semakin rendah hati. Tanda takut yang benar kepada Allah. Takut yang benar tidak membuat lari dari ibadah, tapi justru mendekatkan diri kepada Allah. Takut tidak membuat putus asa, tapi memperbanyak amal. Abdurrahman bin Auf takut maka ia bersedekah. Takut maka ia zuhud. Takut maka ia menjaga amal. Inilah takut yang menyelamatkan. Dasar dalil yang sahih. Hadis tentang 10 sahabat yang dijamin surga diriwayatkan dengan sanad sahih. Athar tentang tangisan Abdurrahman bin Auf dinukil oleh para ulama sejarah terpercaya. Hadis tentang hisab harta dan amal. Penjelasan salaf tentang keseimbangan takut dan harap. Semua ini membentuk kepribadian mukmin sejati. Sahabat fisabilillah. Abdurrahman bin Auf telah dijamin surga. Namun ia hidup seolah-olah masih diuji setiap hari. Bukan karena ragu pada janji Allah, tetapi karena takut tidak beradab kepadanya. Dan dari sinilah kita belajar. Keselamatan bukan milik orang yang merasa aman, tetapi milik orang yang terus berharap sambil takut kepada Allah. Pada bagian terakhir audiobook ini, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan menarik pelajaran hidup yang bisa kita amalkan hari ini. Semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai pengingat, bukan sekedar cerita. Sahabat fisabilillah yang dirahmati Allah. Akhirnya, kita masuk ke dalam bahasan penutup, jalan selamat di tengah dunia.
Kita telah menempuh satu perjalanan panjang, bukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, tetapi perjalanan menyusuri hati seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita melihat bagaimana Abdurrahman bin Auf memulai hidupnya dengan iman sebelum harta. Hijrah tanpa modal, tapi penuh keyakinan. Berdagang dengan jujur dan amanah. Menjadi kaya tanpa diperbudak dunia. Bersedekah besar tanpa mencari pujian. Dan dijamin surga, namun tetap takut kepada Allah. Ini bukan kisah manusia yang sempurna tanpa ujian. Ini adalah kisah bagaimana iman menuntun dunia, bukan dunia menuntun iman. Ada banyak pelajaran besar yang perlu kita bawa pulang dari kisah Abdurrahman bin Auf ini. Sahabat fi sabilillah, jika ada satu benang merah dari seluruh kisah ini, maka ia adalah ini. Islam tidak melarang kita memiliki dunia, tetapi Islam melarang dunia memiliki hati kita. Harta bukan musuh, kesuksesan bukan dosa. Kekayaan bukan aib. Yang berbahaya adalah ketika harta membuat kita lupa sujud, ketika kesibukan membuat kita jauh dari Allah, ketika dunia lebih kita takutkan daripada akhirat. Abdurrahman bin Auf membuktikan, kaya bisa selamat, sukses bisa berkah, dunia bisa menjadi jalan menuju surga. Jadikan kisah ini menjadi cermin untuk diri kita. Sahabat fi sabilillah, kisah ini bukan untuk diagumi lalu ditinggalkan. Ia adalah cermin. Cermin untuk bertanya kepada diri sendiri, dari mana harta kita datang? Kemana ia kita bawa? Apakah ia mendekatkan atau menjauhkan kita dari Allah? Apakah ia membuat kita rendah hati atau merasa aman? Tidak semua dari kita akan kaya seperti Abdurrahman bin Auf, dan itu tidak dituntut. Yang dituntut adalah iman yang lurus, usaha yang halal, hati yang takut kepada Allah, dan tangan yang ringan memberi. Adapun relevansi untuk zaman kita. Di zaman yang penuh godaan ini, ketika standar hidup terus naik, ketika dunia berlomba-lomba menarik hati, ketika sukses sering diukur dari materi, kisah ini datang sebagai pengingat lembut. Kesuksesan sejati bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa dekat kita kepada Allah. Dan ukuran keselamatan bukan di dunia, tetapi di akhirat. Sahabat fi sabilillah, mari kita akhiri audiobook ini dengan menundukkan hati kepada Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah iman lebih kami cintai daripada dunia. Jangan Engkau jadikan harta sebagai sebab kelalaian kami. Berkahilah rizki yang Engkau titipkan di tangan kami. Jadikan ia penolong kami dalam ketaatan, bukan penghalang menuju-Mu. Ya Rob, jika Engkau lapangkan rizki kami, maka lapangkan pula hati kami untuk bersedekah. Jika Engkau sempitkan rizki kami, maka lapangkan jiwa kami dengan kesabaran dan ridha. Ya Rob, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang hidup di dunia dengan amanah dan bertemu-Mu di akhirat dengan keselamatan. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat fi sabilillah, jika audiobook ini memberi satu kebaikan saja dalam hidup antum, maka itu adalah karunia Allah semata. Semoga kisah Abdurrahman bin Auf tidak hanya tinggal di telinga, tetapi hidup dalam keputusan dan tercermin dalam amal. Sampai kita berjumpa kembali dalam kisah-kisah iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.